Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Putra Ladi. Saya berasal dari kelas 1B Ilmu Komunikasi. Hadirin yang dirahmati Allah dan yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas ilmu singkat mengenai syukur. Syukur dalam penerapannya mempunyai banyak dimensi dan warna yang berbeda. Syukur dalam agama Islam mempunyai peranan yang penting dalam mengatur tindakan yang berangkat dari hati. Kalau kita mau melihat fenomena kekacauan yang terjadi pada akhir zaman ini, kita akan mendapati bahwa salah satu akar masalah dari kekacauan tadi adalah kurangnya rasa syukur yang dimiliki oleh manusia dan jauh dari mengingat kematian. Syukur yang benar pasti akan melahirkan perilaku yang baik dan tepat. Allah berfirman tentang keharusan bersyukur dalam surah Al-Baqarah ayat 152 dan 172. Artinya seperti ini: maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar. Dalam ayat satunya Allah berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Dua ayat di atas secara jelas memerintahkan kita untuk bersyukur atas apa saja yang Allah beri. Selain itu, Rasulullah SAW bersabda, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin, semua urusannya adalah baik baginya. Hal ini tidak didapatkan kecuali pada diri seorang mukmin. Apabila mendapatkan kesenangan, dia bersyukur, maka yang demikian itu merupakan kebaikan baginya. Sebaliknya, apabila tertimpa kesusahan, dia pun bersabar, maka yang demikian itu merupakan kebaikan pula baginya. Hadis riwayat Muslim. Dalam ayat yang lain, surah An-Nisa dan Ibrahim, Allah juga berfirman yang artinya, Allah tidak akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman, dan Allah maha mensyukuri dan maha mengetahui. Pada surat Ibrahim bunyinya seperti ini, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambahkan nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Dari dua dalil Al-Quran di atas, jelas baginya kita pelajaran yang dapat dipetik, yaitu untuk bersyukur di setiap keadaan yang menimpa kita. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang mengingkari nikmat sehingga mendapatkan azab dari Allah. Untuk teman-teman hadirin sekalian yang dirahmati Allah, bersyukur itu dibagi atas 3 macam, yang diantaranya adalah bersyukur menggunakan lisan, badan, dan hati. Cara kita bersyukur dengan menggunakan lisan adalah kita mengetahui atas segala kenikmatan yang telah Allah SWT berikan kepada kita dengan sikap yang merendahkan diri. Sedangkan cara kita bersyukur dengan badan yakni dengan bersikap sepakat serta melayani mengabdi kepada Allah SWT, dan kita akan bersyukur dengan hati. Teman-teman hadirin sekalian yang dirahmati Allah, tanda-tanda seorang itu bersyukur dengan lisannya itu, lisannya selalu bersyukur apabila mendapat nikmat dari Allah, misalnya dengan mengucap hamdalah. Sedangkan tanda-tanda orang yang bersyukur dengan badan adalah orang yang senantiasa beribadah. Kenyataan ini dapat direalisasikan dengan bentuk perbuatan. Sedangkan bersyukur dengan hati adalah orang-orang yang selalu menjaga harinya dan senantiasa bersyukur dan melalui hatinya yang terhindari dari perbuatan. Teman-teman yang dihadirin sekalian dirahmati Allah, apabila kita bersyukur atas nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita, sesungguhnya itu demi kebaikan kita sendiri, sesuai dengan firman Allah yang tertera dalam Al-Quran surat An-Na'am ayat 40 yang artinya, barang siapa yang bersyukur maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri, dan barang siapa yang ingkar maka sesungguhnya Tuhanku maha kaya lagi maha mulia. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, semoga kita termasuk hambanya yang senantiasa selalu bersyukur. Amin. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Saya kira cukup sampai di sini ilmu singkat mengenai syukur ini. Semoga kita bisa mengamalkan syukur ini dalam setiap sendi kehidupan kita. Amin.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada dosen pengampu Bapak Usman M. Ikom.